Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian At-Tanwir MI Muhammadiyah 1 Kecamatan Pare, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan Allah, dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu sebab datangnya cinta Allah kepada kita, salah satu sebab yang menjadikan rahmat Allah turun kepada kita, duduk di majelis yang menjadi salah satu sebab yang menjadikan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, yaitu majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini, Bu ya, apa yang kita amalkan di pagi hari ini benar-benar mendatangkan rahmat dari Allah, dan apa yang kita amalkan dan kita niatkan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang terus menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini tema kita adalah tajamnya lisan dan tulisan. Karena terkadang kita ini menganggap yang jahat itu cuma omongan yang keluar lewat lisan, padahal tulisan itu juga bisa menjadikan kita melukai orang yang membaca. Betul apa enggak? Apalagi sekarang ini musimnya saling sindir lewat status. Ayo, jadi mengakui dari mana? Saya nyeritain antum kok mengakui. Saling sindir lewat status. Nulis apa yang bikin orang lain penasaran, nulis apa yang membuat orang lain merasa dirinya yang dituju, kemudian masang sesuatu niatannya ngenyek orang lain, menghina orang lain, kemudian dia nge-share video, tapi video itu bukan untuk dia tapi untuk mukul orang lain. Pernah kejadian? Anda korban atau pelaku? Bagus, ngaku. Bagus, pelaku. Sip ya, cocok. Duduknya yang jauhan, jangan deket-deket, bahaya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, sekarang perlu kita fahami, ternyata kalau zaman dulu, Bu, belum zamannya medsos, belum zamannya orang punya SMS, orang punya WhatsApp, orang punya Facebook, orang punya Instagram dan yang lainnya, itu nyakitin orang lain biasanya karena apa? Lisan. Sampai dikatakan dalam sebagian ilmu tafsir tentang istri Nabiullah Zakaria alaihi salam. Ini istrinya seorang nabi. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki untuk Zakaria keadaan istrinya. Ada dua tafsir di sini. Yang pertama, istrinya Nabiullah Zakaria alaihi salam itu di awal Allah jadikan dia kandungannya itu mandul. Ketika Nabi Zakaria berdoa memohon anak, Allah firmankan wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki kandungan istrinya, akhirnya dia menjadi perempuan yang bisa hamil. Dalam tafsir yang kedua, wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki keadaan istri Nabi Zakaria. Ibu-ibu tahu yang dimaksud apa? Disebutkan di dalam sebagian kitab tafsir, kana fi lisaniha tul. Di awal-awalnya istri Nabiullah Zakaria itu mulutnya panjang. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Apa artinya panjang? Banyak berbicara. Nah, kemudian oleh Allah wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki keadaannya dia, akhirnya dia menjadi perempuan yang pandai menjaga lisan. Karena pandai menjaga lisan, Allah karuniakan kandungannya bisa hamil. Berarti salah satu keutamaan menjaga lisan itu adalah narik kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang belum mampu menjaga lisannya, maka kebaikan itu menjauh dari dia. Sebelah sana bisa, sebelah sana. Menjadikan orang bisa menjauh dari, menjadikan kebaikan itu jauh. Bukan cuma kebaikan, kalau ada orang ngomongnya kasar, kalau ada orang ngomongnya senengane nyindir kayak ustadz. Iya tuh. Saya kemarin pulang dikasih tahu sama istri saya, Bang, kok lek ceramah gelek ngilokno ibu-ibu. Saya bilang kutuk ngilokno itu pujian, saya bilang. Itu pujian itu ya, karena ibu-ibu ini dilokno gak keroso. Kayak dipuji gitu loh ya. Nah, sudah. Maka ibu-ibu sekalian,
Jangankan kebaikan, teman saja, konco, soulmate, ya kalau udah soulmate udah beda lagi. Itu dia tidak akan mendekat kepada kita ketika orang tersebut tidak mampu menjaga lisannya untuk menjaga perasaan kita. Betul apa enggak? Ngomongin tas tos, akhirnya itu melukai. Nah, apabila Anda menginginkan kebaikan itu Allah datangkan, Anda menginginkan teman-teman itu menjadi nyaman di sekitar Anda, maka lisannya dijaga. Latihan ngempet, latihan ngempet omongan. Jangan niru-niru lambe sisa. Apa? Turah. Sudah follow belum? Belum. Coba follow, bagus itu. Nah, ini mumpung saya ingat Bu ya. Kemarin ada temennya ibu-ibu meninggal ya. Itu insya Allah baik. Meninggalnya itu dalam keadaan pulang menjenguk orang sakit. Sementara orang yang menjenguk saudaranya yang sakit itu dinaungi 70.000 malaikat. Nah, tapi hati-hati, pelajaran buat kita apa? Meninggal itu bisa sewaktu-waktu. Lah kok pas mangan cilok terus kelelekan mati ya apa? Ayo. Nah, maka itu pelajaran buat kita. Beliau insya Allah berangkat dengan semua kebaikan yang beliau bawa ya. Berarti sekarang PR-nya untuk siapa? PR-nya untuk kita, bisa ndak meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, kalau lisannya begini, ndak usah kaget, biasalah ya. Kalau Anda merasa baik tambah salah loh ya. Kalau lisannya seperti ini, masih gak karuan, masih suka menggunjing orang, suka ghibah, suka ghibah orang, suka ngerasani orang, suka maitu hasanah. Maitu apa mauidhah? Oh, mauidhah ya. Suka maitu orang, ya tentu akan susah mendapatkan kematian yang baik. Nah, tapi sekarang dari yang awalnya lisan, sekarang mulai muncul orang yang bahasa Jawanya itu wedi ngarep wani mburi. Wedi. Jangan keras-keras, masuk TV nasional. Nah, maka dengan itu ada orang yang mengatakan, ini kalau di depan saya baik, tapi di belakang saya dia jahat. Nah, oleh sebab itu sekarang mereka memanfaatkan yang namanya tulisan. Karena kalau lisan itu kan langsung ngomong, tapi kalau tulisan kan iso diwolak-walik titik, pakai inisial, pakai nyindir yang rumahnya sebelahan sama masjid, pakai nyindir yang di rumahnya ada pohon ini, pohon itu, yang suaminya begini begitu, yang bodinya kayak lemper, kayak ini, kayak itu. Nah, mulai sindiran itu muncul. Nah, berarti sekarang hati-hatinya Bu, bukan cuma hanya lisan, tapi juga hati-hati pada masalah tulisan. Nah, memang paling aman Bu ya, paling aman itu kalau ndak penting-penting banget, ndak usah nulis status. Status itu yang flyer pengajian, pengumuman pengajian, sampaikan satu hadis Nabi, satu ayat Al-Quran, itu manfaat. Atau nulis di status subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya orang yang baca status baca apa? Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anda setiap ada orang baca status Anda dapat pahalanya. Daripada sudah jelek, sombong, kok enggak perasaan belas loh. Orang sing moco iki sopo iki? Akhirnya muncul banyak persepsi, muncul banyak suudzon, muncul banyak prasangka buruk yang itu nanti di screenshot. Ini kan tukang screenshot semua. Tangkapan layar itu loh, crack, langsung kirim nang grup yang isinya cuma 2 orang. Lek wong loro lapo grup ya? Jabri aja 3. Kirim grup yang isinya cuma 3. Iki, iku. Sudah. Tulis 3. Mbak, deloken Mbak statusnya sopo kira-kira tak tutupi jenenge. Mulai ngarang-ngarang, alah wis seru lek model ngono iku lak lambene sing iki sih. Lho.
Iya mbak, betul. Lah ya ngono iku gak ndang suwe ae lambene ya. Nah, ini bahaya. Maka paling aman sekarang jangan tulis status kecuali untuk kebaikan. Wes, kalau mau nyindir orang, sindiran ketika sholat tahajud. Tidak bisa Ustadz, oh nggak tahu sholat tahajud. Iya lupa. Kalau nyindir orang, sindir waktu anda buka puasa. Tidak tahu Ustadz, nggak tahu buka bendino mangan tok. Kalau nyindir orang, sindir ketika sholat duha. Tidak bisa Ustadz. Waktunya sholat duha pas senam. Masa model kayak gini senam ini? Sudah, ini ceramahnya jaga lisan lah lagi. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, kita perlu tahu. Yang pertama, silakan ditulis. Nomor 1, hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka?" Jadi, ma aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara. Apa perkara yang paling banyak menjadikan orang masuk ke dalam api neraka? Tulis dulu poin pertama. Rasulullah mengatakan, al-fam, fam itu lisan, wal farj, farj itu kemaluan. Ini dua perkara yang paling menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Berarti sekarang kalau lisan itu diganti tulisan, berarti tulisan yang menyakitkan orang lain, yang menjadikan orang lain suudzon, yang menjadikan orang lain berprasangka buruk, yang menjadikan orang lain baper. Faham enggak? Kok sepertinya nyindir saya. Bales nanti yang sana bales lagi. Loh iki kok wani bales aku? Oh, mulai kurang ajar. Tak tagih hutangmu lak bingung. Nah, bales lagi. Nulis, gak usah nyindir-nyindir, utangmu bayaran. Bales lagi sebelah sana. Alah ngutangi mek 3 juta kok ruwet men ramen. Loh, mali ketoro. Walah wong iku mbek wong iku sing tukaran. Nah, maka dengan itu berarti sekarang ketika lisan itu diganti dengan tajamnya tulisan, berarti tulisan pun bisa menjadi penyebab terbesar orang masuk ke dalam api neraka. Nah, kemudian dari hadis Mu'adz ibnu Jabal, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bercerita kepada Mu'adz ibnu Jabal. Ceritanya tentang semua pintu kebaikan. Tentang apa? Semua pintu kebaikan. Salat tahajud, sedekah, puasa. Puasa itu tameng, tahajud itu cahaya, sedekah itu menaungi. Rasulullah cerita semua pintu-pintu kebaikan. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mu'adz, mau ndak tak beritahu siapa orang yang akan mendapatkan semua kebaikan itu? Jadi dengan menjaga satu perkara, maka tahajud Allah ringankan untuk dia. Dengan menjaga satu perkara, maka puasa Allah mudahkan buat dia. Dengan menjaga satu perkara, maka sedekah itu untuk dia itu sesuatu yang tidak berat. Apa kata Rasulullah? Kuffa alaika hadza, jagalah lisanmu. Terus Mu'adz ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal inna mu'akhidhuna bima natakallamu bih? Ya Rasul, apakah omongan kita ini oleh Allah bakal dihisab? Apakah karena omongan ini Allah akan mengazab kita? Bayangin, karena fikirannya Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, kita ini ngomongnya kan terlalu banyak. Mosok dihitung satu persatu sama Allah? Masa dengan apa yang kita ucapkan yang kadang-kadang gak kepikir? Maka begitu kan, kadang-kadang ngomong itu kan asal keluar, asal ngomong. Mosok gara-gara itu kita akan oleh Allah dihisab sampai kemudian dihukum? Apa kata Rasulullah? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, semoga ibumu kehilangan kamu. Ini bukan doa, tapi ini ucapan kekecewaan.
Mosok sekelas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ndak faham gitu loh. Terus Rasulullah bilang apa? Wahal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah nanti di hari kiamat banyak orang-orang yang Allah seret kakinya di atas, wajahnya di bawah, seret, sampai masuk ke dalam api neraka. Itu karena hasil apanya? Lisannya. Nah, berarti dari hadis yang kedua, Bu, ingat, menjaga lisan itu narik semua kebaikan. Tahajud Allah mudahkan untuk orang yang lisannya terjaga. Puasa Allah mudahkan untuk orang yang lisannya terjaga. Sedekah Allah mudahkan untuk orang yang lisannya terjaga. Dan yang kedua yang kita ambil apa? Lisan ini menjadikan orang bisa masuk ke dalam api neraka. Faham adik-adik? Anda kok serius sekali sih, kak kayak wingi. Yuk coba yang ceria ya. Saya kok katut malian. Coba. Pare ini kan ngaji di mana aja orangnya kan sama ini. Iya. Mau ngaji yang sebelah sana, sebelah sini, situ, sono. Iki tok kan? Ndak ada makhluk lain kan, ndak ada sudah ya. Kenapa? Ustadznya juga sama. Masya Allah. Ini coba mbok satu orang ngejak satu temen satu gitu loh caranya. Cek saya ndak bosen ngelihatnya itu, ada wajah-wajah baru gitu loh. Besok lagi konco sing lawas ditinggal ngejak sing anyar gitu loh, Bu. Nah, ini pancet ya, kono ngene, ndak ada variasi. Sudah, astagfirullah. Sekarang hadis yang ketiga, perhatikan. Hadis yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti saya di akhir akan sampaikan 14 bahaya lisan. Termasuk berarti apa? Tulisan. Sekarang muqaddimah. Kemudian hadis yang ketiga, ini jelas. Ini adalah tolak ukur. Tolak ukur itu apa? Tolak ukur itu apa? Ya tolak ukur ya. Tolak ukur itu ukuran, timbangan atau apa? Pinter. Ya, mizan nanti dari kiamat. Tolak ukur, ukuran, ciri apa? Ya terus apa lagi? Buka kamus besar bahasa Indonesia. Standar. Jazakumullah, itu yang saya maksudkan. Masya Allah, sehati ya. Itu gini loh. Standar. Standarnya orang yang imannya baik. Jangan kier. Ini dapat hadiah, silakan. Kadang seneng, iya gitu. Nanti dapat hadiah. Anda mau yang mana? Ini aja? Ini termasuk hadiah? Oh bukan. Rawon mahal, rawon sekarang naik harganya. Keluak mahal. Oh iya, Bu, pernah. Gini. Saya ini pecinta rawon. Makan rawon kemana aja, nggak bisa ngalahkan rawon Kasembon. Oh itu begini, ramesnya belum pernah. Pernah, enak. Kabeh enak, soto nih enak. Umi saya itu saobai tangan enak. Bakso. Ayo terus apa lagi? Yang belum pernah kualat nanti. Sudah, wes. Sudah, Bu. Nah, maka standar orang itu imannya baik atau tidak? Bu, akhirat penting apa enggak? Kehidupan setelah kematian itu berat atau ringan? Berat. Kemudian kepingin nanti setelah meninggal istirahat atau diazab? Gak pakai istirahat. Nanti di kuburan kepingin mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Kepingin kuburannya diluaskan atau disempitkan? Diluaskan. Sekarang standarnya satu. Orang yang mendapatkan semua kebaikan setelah kematian, saya ulang, orang yang mendapatkan semua kebaikan setelah kematiannya itu orang yang imannya baik. Nah sekarang standar iman baik itu apa? Dengerin hadisnya. Man kana, nulis apa? Kok iso nulis bahasa Arab ya langsung ini.
Nulis apa? Man kana, ya pakai Latin bagus. Man ana man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada datangnya hari akhir. Apa yang menjadi standarnya dia? Apa yang menjadi cirinya orang tersebut? Falyaqul khairan, omongane mesti becik, ucapannya mesti baik, au liyasmut, atau dia lebih terkenal orang yang suka diam. Tapi kadang-kadang ya susah, karena kita ini kalau biasa sama teman-teman itu heboh, moro-moro tiba-tiba kita diem, itu temen akan, bojomu gak mulia, mesti gitu. Nanti pertanyaannya, kenapa wayahe bayar tagihan dah? Atau kenapa omamu di Jabal Bang? Nah, tapi tidak apa-apa, dilatih. Sekali orang akan merasa aneh, 2 kali mungkin orang mulai biasa, 3 kali itu akan menjadi ciri khas Anda. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, mendingan apa? Diam. Lah kita ndak, timbang sepi ngapusi rapopo. Timbang sepi, wis cerita ngarang-ngarang apa-apa, timbang sepi. Padahal ini tolak ukur untuk orang yang imannya baik dan kehidupan setelah kematiannya insya Allah baik. Apa iman yang kuat tadi? Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik, atau lebih bagus diam. Nah, sekarang kita mulai. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa 14 penyakit lisan? Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Dalam kitab apa? Ihya Ulumiddin. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 14, yang sebagian di antara 14 ini memiliki kemiripan, mirip. Sebagiannya apa? Mirip. Tapi kalau dijelaskan secara terperinci maka ternyata berbeda. Ternyata apa? Berbeda. Nah, sekarang begini, Bu. Wa ma yalfidhu, dan tidaklah engkau melafatkan. Melafatkan itu apa? Mengucapkan. Min qaulin, satu ucapan saja kok lemu. Ternyata omongan itu langsung mancep di hati nih wong. Padahal ya sik lemuan kono lho. Itu maka lihat, wa ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satupun ucapan yang engkau ucapkan illa kecuali ucapan yang sudah keluar tadi. Saya mau tanya, bisa ditarik apa enggak? Bisa ditarik apa enggak? Bisa ditarik apa enggak? Illa ladaihi raqibun atid, kecuali dari ucapan itu ada malaikat yang mengawasi dan ada malaikat yang mencatat. Berarti, Bu, kalau orang itu senantiasa ngomong tidak pernah punya rem, nanti hisab untuk amalannya saja sudah makan, hisab untuk omongannya saja itu sudah memakan waktu yang cukup panjang. Itu baru menghisab apanya? Omongannya, belum matanya, belum telinganya. Seneng ngrungokno Denis itu. Ini dihisab sama Allah nanti, kuotanya dihisab, telinganya dihisab, waktunya dihisab. Jujur, yang pernah lihat atau pernah lihat banyak, yang belum pernah lihat. Yang belum pernah lihat Denis, angkat tangan. 1. Belum tahu? Masuk akal. 2, 3, mana lagi? Belum pernah? Oh pernah. Mana lagi? Belum lihat? Bagus. Mana lagi? Belum? Serius? Belum? Yang itu loh. Belum? Belum? Serius? Bagus. Dari sekian ribu orang cuma 5 yang belum. Anda sudah? Orang no alasan, ndak sengaja muncul. Ya stalking memang, iya kan? Coba, nah hati-hati, Bu. Kenapa? Itu baru omongan saja. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Apa yang kita ucapkan ono malaikat sing ngawasi, ada malaikat yang mencatat. Apakah Anda kira malaikat nyatet percuma saja, sia-sia saja? Enggak. Malaikat itu nyatet, Bu, untuk dilaporkan kepada siapa? Allah. Sementara lihat, wa innar rajula, ada seorang laki-laki. Boleh jadi dalam hadis ini laki-laki diganti perempuan. Wa innar rajula, ada seorang manusia, la yatakallamu bil kalimati, ngomong cuma satu kalimat. Mbak, bojomu kok ketok tuwek. La yulqi laha balan, yang ketika ngomong itu ndak dipikir. Banyak ada yang begitu. Yos asal alah ketemu sak kelebatan moto kepingin ngomong, lho mbak kok mali rambutnya putih kabeh bojomu. Nah, oh ya jari Pak Jokowi lek rambutnya putih pantes dadi presiden. Meneh dicet kabeh. Nah kan, satu kali ucapan bret yang sekelebatan kelihat mata, lisannya tidak mampu ngerem, akhirnya apa yang dilihat diucapkan, yang dilihat diucapkan, yang dilihat diucapkan, tidak pernah mikir perasaan orang. Anda tahu, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, yang omongan itu ternyata tidak diridhoi oleh Allah. La yulqi laha balan, yang ketika ngomongnya gak dipikir belas. Apa yang terjadi? Fayuhwa fi jahannam sab'ina kharifah. Orang itu sama Allah dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Berapa, Bu? 70 tahun. Nah, maka ketika malaikat mencatat wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu malaikat nyatet bukan sia-sia, dilaporkan kepada siapa? Allah. Dilihat, cek. Oh, ini kata-kata tidak benar ini kata-kata menghina ini kata-kata godaan ini kata-kata fitnah ini kata-kata adu domba ini kata-kata suudzon ini, dicatat semua. Baru satu saja nerakanya 70 tahun. Lah kalau sampai 50, 70, bahkan mungkin tidak terhitung berapa lama di neraka. Nah, maka wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hati-hati, setiap kita ngomong ada malaikat yang mencatat dan catatannya dilaporkan kepada Allah. Tapi sebaliknya untuk ibu-ibu yang solihat ini, masya Allah, amin. Ya ndak merasa malu dengan aminnya gitu. Ibu-ibu yang solihat ini ya, amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah begini Bu ya, ini jujur jerone hati, wis talah. Lek sik gelem ngaji iku sik juara. Ya ndak usah dijawab gitu ya, biasa aja lah ya. Lah kok ya iyalah. Lah kok Ustaz Diyani gitu. Sudah. Insya Allah Bu ya. Kalau masih mau ngaji, insya Allah baik. Kenapa? Setiap dia mulai lupa, diingatkan lagi. Mulai males, disemangati lagi. Sama suami mulai berani, sekarang di majelis taklim dinasehati lagi, sehingga setiap dia pulang dari majelis taklim dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baru. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebaliknya, tadi ngomong satu kalimat tidak dipikir ternyata menjadikan Allah murka, akhirnya masuk neraka berapa? 70 tahun. Sebaliknya, wa innar rajula, ada seorang laki-laki ataupun perempuan, la yatakallamu bil kalimah, ngomong satu kalimat min ridwanillahi ta'ala, yang kalimat yang dia ucapkan itu Bu, itu kalimat yang dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Zikir. Anda zikir harian yang paling sering Anda baca apa? Cocoknya istighfar kalau ini? Loh masa istighfar tidak cocok? Lah ya sudah, kok disuruh istighfar kayak orang tidak pernah punya dosa aja. Misalkan ada orang yang suka yang namanya al-baqiyatus salihat. Apa al-baqiyatus salihat dalam surat Al-Kahfi? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbi astaghfirullahalazim. Baqiyatus salihat itu ditafsirkan oleh Nabi Muhammad
dari hadisnya Utsman bin Affan. Apa al-baqiyatus shalihat? Ucapan yang pahalanya kekal, tidak akan berkurang dan menjadi simpanan Anda di sisi Allah. Namanya apa? Al-baqiyatus shalihat. Ucapan yang pahalanya kekal, tidak berkurang sebagai simpanan di sisi Allah. Kata Utsman apa? Sami'tu min Rasulillah. Aku mendengarkan dari Rasulullah bahwasannya kalimat-kalimat al-baqiyatus shalihat itu ada 5. Ada berapa? 5. Nggak usah ditulis juga, panjenengan sudah hafal kalau ini. Insya Allah sudah sering. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tambah 1. Wala haula wala quwata illa billah. Itulah kalimat-kalimat yang mungkin keluarnya juga spontanitas, otomatis, settingan pabrik. Karena ini kan pabrik dari majelis taklim semua. Ini keluaran majelis taklim, ya kan? Maka kesandung subhanallah. Anda kalau kesandung apa? Innalillah, enggak apa-apa. Ada yang kesandung itu dok. Ada yang kesandung itu keluarnya hewan tak sih metu. Mulai hewan yang krik, mulai hewan yang guguk, mulai hewan yang dipakai sebagai dokar, tahu? Anda kalau ada yang lebih kotor lagi, Bu. Dan ada restoran, tahu? Ada restoran, semua waitersnya, waiters ngerti enggak? Iya, memang saya sok keren aja ngomong waiters, padahal yang ngerti pelayannya itu semuanya latah. Dan itu latahnya elek. Dan itu sempat viral waktu, tapi sudah agak lama, berapa tahun yang lalu itu. Rupanya bangkrut ya, kapok. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian, ada orang yang secara tiba-tiba mengucapkan suatu kalimat, yang kalimatnya itu ketika keluar tidak seberapa dipikir, tapi kalimatnya dicintai oleh siapa? Allah. Apa yang terjadi? Contohnya, sering moro-moro ngelihat apa? Subhanallah. Ngelihat sesuatu yang kurang baik, astaghfirullah. Anda mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Kroso atini roto gak penak, la haula wala quwata illa billah. Atau ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalimat-kalimat itu keluarnya dari panjenengan, itu otomatis. Ternyata karena kalimat itu Allah ridho, dengan itu oleh Allah Anda langsung dimasukkan surga. Berarti mendingan ngomong baik atau ngomong buruk? Ya bukan bukan perbandingan ya. Nah sekarang begini, Bu, perhatikan apa dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang merupakan keburukan lisan nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3 ini mirip. Tulis nomor 1. Berarti kalau tulisan kita maksudkan termasuk apa? Kalau ucapan kita maksudkan termasuk tulisan. Nomor 1. Al-kalamul ladzi la manfa'ata fihi walladzi yuqassi al-qalba. Ucapan yang tidak manfaat, yang kalau kebanyakan menjadikan hati keras. Nomor 1 apa? Ngomong, berbicara, berucap atau nulis sesuatu tapi yang dia tulis tidak mendatangkan manfaat. Apa dampaknya kata Imam Ghazali? Mengeraskan hati. Itu nomor 1. Jadi ngomongnya itu dibilang dosa sebenarnya ya enggak. Tapi pertimbangannya bukan lagi dosa atau tidak. Pertimbangannya apa, Bu? Ini levelnya naik. Ini kalau tak tulis manfaat atau tidak. Kalau dianggap tidak ada manfaatnya, nanti hati-hati. Waktu kita untuk menulis sesuatu yang tidak manfaat itu akan kita sesali. Waktu kita untuk mendengarkan sesuatu yang tidak manfaat itu akan kita sesali. Kenapa dulu tidak dipakai untuk amal ibadah? Kenapa tidak dipakai untuk mengucapkan yang
baik zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal panjenengan juga tahu dua kalimat ringan di lisan, berat pahala timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat yang ringan, Allah cinta. Tadi hadisnya apa kalau Allah cinta? Dimasukkan surga dan pahalanya besar. Apa abote? Mbek goreng tempe, ambek goreng fitnah, goreng gosip, mbek ngerasani astagfirullahaladzim, kok iso kayak ngono mbak ya, astagfirullah, ih masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ih ndelok elo jijik mbak ya, ih astagfirullah. Loh ki malaikate bingung, api elek ini suwe-suwe kesian ngerasani tapi astagfirullah. Ih lo entah mbak, iku mbak alisi mbak, ih koyo aspal dalan pari lama, ih astagfirullah, amit-amit jabang bayi. Loh coba, sudah bu, mendingan dipakai ngomong omongan yang manfaat, karena omongan itu walaupun tidak berdosa tapi tidak mendatangkan manfaat, termasuk tulisan, nulis di status, wes pokok asal nulis, walaupun tidak berdosa tapi minimal akan menjadikan hati kita keras. Berarti nomor satu, berbicara yang tidak mendatangkan manfaat. Nomor dua, ini tulis nanti hadiahnya dari sini. Nomor dua, kathratul kalami yuaddi ila kathratil kadhibi. Banyak omong. Nomor dua tulis, banyak berbicara yang apa? Menjadikan banyak berdusta. Banyak berbicara, namanya orang banyak bicara, kadang-kadang kecampuran apa? Bohong. Pingin mbak aku kepeduk mbak sing situ iki. Nah, wes ceritanya dari awal baik terus sesuai fakta. Lama-lama karena yang diajak berbicara kurang antusias ditambahi. Lah kok moro-moro mbak dek sirai metu tandu ya mbak. Tuh. Itu yang diajak ngomong langsung melek. Ya aku gak ketok tiba no anaknya ke pelembungan dek burine pelembungannya muncul mbak. Oh alah, lemes mana? Nah maka banyak bicara ini akan berpotensi menjadikan orang yang banyak berbicara banyak apa? Dusta. Kunci mobil saya di sana tadi. Mana? Oh, astagfirullahaladzim, mobil mahal itu. Sudah. Apa tadi? Banyak bicara. Apa dampaknya banyak? Sekarang gini dulu. Kalau berbicara yang tidak manfaat, dampaknya apa? Mengeraskan hati. Sekarang banyak berbicara, dampaknya apa? Akan menarik ucapan dusta. Sekarang yang ketiga, apa penyakit lisan yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali? Omong kosong, al-kalam al-fadhi. Kalamul fadhi, kalam fadhi. Apa kalam fadhi itu? Omongannya itu tidak ada isinya, omong kosong. Kalau bahasa kita, ayo coba bedanya dengan yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Berbicara yang tidak bermanfaat. Bedanya dengan omong kosong apa? Apa? Tidak ada kenyataannya, itu bohong. Ayo, ngedabrus mana? Yang suka ngedabrus? Begini. Kalau nomor satu, omongannya itu tidak mendatangkan pahala, juga tidak mendatangkan dosa, tapi tidak memberi manfaat. Sementara yang ketiga, dalam bahasa Arab lebih tepatnya apa? Mujamalah. Mujamalah itu apa? Basa basi. Basa basi itu begini bu, Anda pulang dari luar kota bareng teman-teman karena habis
apa acara kemanten, bicara bareng-bareng satu mobil, nyewa elfnya Bu Sevi Rahayu, sudah sewa, sudah. Sopirnya suami tercinta, mana Bu Sevi? 10%. Jangan lupa rekening SDO ya. Sudah nyewa elfnya Bu Sevi, seret. Ketika malam pulang, iki wis capek semua, satu mobil capek. Karena waktu itu kemantennya di Australia lewat jalur darat, cat gitu kan, capek. Ketika diturunkan di rumah peserta pertama ngomong, Mbak mampir yuk. Apa daripada nanti capek nginep di rumah saya, mumpung suami saya ndak di rumah, mau ndak? Padahal jero atine Bu, ojo wis, aku wis kesel ngantuk, engkok ngeladeni tak turu wae sampean mulio. Padahal dalam hatinya itu cuma sekedar karena basa-basi, omong kosong, dia berusaha nyenengin orang lain. Anda tahu enggak Bu, ketika Anda janjeni orang lain, janjeni itu apa sih? Nyemayani itu apa? Memberi harapan, belum tentu palsu, memberi harapan positif. Itu Bu, kadang-kadang Anda ngomongnya asal ngomong, tapi harapannya dia dari ucapan Anda itu begitu besar. Jangan ngecewakan orang dengan besarnya omongan Anda. Tak cerita nih, ini kisah fiha ibar, cerita yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran. Ceritanya begini, ada seorang raja mau pulang masuk ke istananya. Ternyata di jalan tadi ada seorang laki-laki tua di musim dingin, dan puncaknya musim dingin. Laki-laki tua itu sampai jenggotnya ini keluar saljunya, saking dinginnya. Terus raja tanya, apa kamu nggak kedinginan? Katanya orang tua tadi, malia libasun dafi, saya tidak punya baju untuk menghangatkan saya, baju saya cuma ini. Terus katanya raja apa? Kif makanak, tetap di sini. Saya tak masuk ke istana, tak ambilkan untuk kamu jaket yang tebal. Sudah kan? Akhirnya raja masuk istana. Laki-laki tadi apa? Nunggu. Ternyata raja lupa. Apa yang terjadi Bu? Orang itu mati, dan sebelum mati nulis surat, wa'duka yudha'if quwwati, janjimu tadi malam menjadikan kekuatanku melemah. Padahal tiap malam aku kuat tidak pakai jaket. Gara-gara kamu ngomong jaket, mindset saya berubah. Saya menunggu jaket sampai saya merasa begitu dingin, sampai saya mati. Terus itu apa? Wa'duka qatalani, janjimu membunuhku. Ini gara-gara omong kosong. Jok khawatir Mbak, tahun ngarep tak rabi. Oh, seweneng Ustaz. Itu dirabi Ustaz. Waduh, cerita rono. Anda kok mencep lu kenapa? Macem-macem sampai kemudian ke salon tiap hari. Ternyata ustadznya basa-basi. Bukan gosip, basa-basi. Ya sekedar cek seneng ngono lho. Mosok wis bendina muncul gak digudoblas kan ya gak penak. Nah, sudah, maka ingat, dari 3 perkara ini Bu, ayatnya 1, tulis. Nomor 1 apa? Berbicara yang tidak mendatangkan manfaat. Nomor 2, banyak berbicara akhirnya memunculkan dusta. Nomor 3, omong kosong. Apa dampaknya omong kosong? Menjadikan orang lain besar harapan. Apa dampaknya omong kosong? Ini hadiahnya loh, ini nanti yang 3 ini. Oh, yang paling besar. Kena suaranya belas. Nanti rusak tak kopiak-kopian. HP harapan palsu. Harapan palsu. Sudah. Apa nomor 3 dampaknya? Menjadikan orang lain besar harapan. Padahal kalau Anda tidak niat ngasih, jangan dikasih omong kosong, jangan dikasih basa-basi. Mbak mampir nang omah, yo teh sak cingkir rong cingkir, wis kadung mudun, teh gak metu. Terus ketika ngomong itu nyindir iklan teh, terus Mbak ndelok gak iklan teh di TV kok. Kising tuan rumah gak faham-faham. Ya Allah. Nah sudah, ayatnya 1, tulis surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat berapa?
3. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-3. Walladzina hum, orang-orang beriman itu siapa mereka? Al-Mu'minun ayat berapa? 3. Walladzina hum 'anil laghwi, tentang sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang sia-sia, mu'ridun, mereka menghindari. Itu ciri orang beriman. Maka hadis yang lain dikatakan apa? Min husni islamil mar'i, ciri baiknya keislaman seorang manusia, apa cirinya? Tarkuhu ma la ya'nihi, dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan itu ciri kalau Islamnya baik. Kalau dipandang tidak manfaat, ditinggal sama dia. Nah, itu Bu, nomor 1, 2, 3 ayatnya surat Al-Mu'minun ayat berapa? 3. Sekarang yang keempat. Ucapan yang menyebabkan pertengkaran. Ucapan yang menyebabkan apa? Pertengkaran. Dengan yang kelima mirip. Yang kelima apa? Banyak ngomong yang menyulut emosi. Mirip apa enggak? Nomor 4 apa? Ucapan yang menyebabkan pertengkaran. Nomor 5, banyak bicara yang akan memunculkan permusuhan. Yang keenam, mereka yang berbohong dengan mengaku apa? Ngerti sesuatu padahal dia ndak ngerti. Sudah, sekarang lihat hadisnya begini. Nomor 1, ucapan yang memunculkan pertengkaran. Contohnya apa? Namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Begini Bu, omongan satu orang dipindah ke orang lain, tujuannya apa? Merusak hubungan dua orang yang bersahabat. Mbak, sampean kan deket sama orang itu. Iya, saya deket sudah lama, 5 tahun. Padahal Mbak, kalau ndak ada sampean dijelek-jelekkan, itu loh saya mendengarkan langsung. Akhirnya temennya tadi merasa marah. Akhirnya muncul apa? Permusuhan di antara mereka. Ini mirip-mirip dengan namimah. Kalau banyak bicara yang memunculkan apa ini? Banyak berbicara yang memunculkan permusuhan itu apa? Lihat. Kullu syai'in lahu bad'un. Segala sesuatu itu ada pembukanya. Betul apa enggak? Pengajian tadi ada pembukaannya enggak? Membaca apa? Basmalah. Kan seperti itu. Wa bad'u kulli adawatin al-mizah. Segala sesuatu itu ada pembukaannya, dan pembukaan permusuhan itu apa? Bercanda. Pembukaannya permusuhan itu apa? Guyon. Guyon kalau sudah keterlaluan. Ya namanya guyon Bu, ya kan awalnya untuk mengakrabkan, supaya suasana tidak kaku, supaya Anda saling mengenal dengan apa ya? Dengan yang lain. Nah, tapi masalahnya kalau keterusan, lama-lama akan menjadi apa? Permusuhan. Berarti yang kedua lebih dekat kepada candaan yang berlebihan. Berarti bukan yang kedua, yang kelima ya. Kemudian yang keenam, mereka yang berbohong dengan mengaku ahli sesuatu. Tak kasih dalilnya. Begini, ibu-ibu pernah dengar enggak sahabat Nabi yang oleh Nabi Muhammad didoakan kecelakaan untuknya gara-gara memberi fatwa tanpa ilmu? Tahu? Memberi fatwa tanpa ilmu. Sampai yang diberi fatwa tanpa ilmu tadi jadi korban meninggal dunia. Terus Rasulullah bilang, qataluhu qatalahumullah, kalian telah membunuhnya, semoga kalian dibinasakan oleh Allah. Tahu ceritanya? Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi safar. Safarnya bareng-bareng beberapa orang. Di tengah jalan, yang satu kepalanya kejatuhan batu. Anda kalau umroh ya di Mekah atau Medina, atau terutama Mekah,
Itu kan kalau Anda melakukan city tour, itu kan gunungnya gunung batu. Nah, itu dia kejatuhan batu dari atas, hattan kasara ra'suh, kepalanya pecah. Sudah, akhirnya istirahat. Setelah istirahat, dia ketiduran. Setelah bangun tidur, ternyata orang itu mimpi basah. Wah, kok iso ya? Wis sirai koyo ngono kok sik mimpi sing macem-macem. Hus. Sudah, jangan macam-macam mikirnya. Pokok intinya dia mimpi basah. Ketika bangun menjelang adzan subuh, dia ngomong sama teman-temannya, in kasara ra'si, kepalaku pecah, wa kharaja min huddam, dan mengeluarkan darah yang sangat banyak, wa ana ihtalamt, dalam keadaan aku baru saja mimpi basah. Fahal tajiduna li rukhsatan bi an atayammam, kalian lihat enggak saya punya keringanan untuk tayamum saja, enggak perlu mandi wajib atau mandi besar. Apa kata teman-temannya? Ma ra'aina lakum rukhsatan, kami tidak melihat kamu punya keringanan untuk mandi besar. Untuk tayamum berarti harus mandi. Akhirnya orang tadi mandi dengan polosnya, dia mandi, kepalanya kemasukan air, na'udzubillah, sampai ternyata orang itu meninggal dunia. Sampai di Madinah, Bu, diceritakan kepada Rasulullah. Makanya hati-hati, jangan gampang ngasih nasihat teman tentang rumah tangganya kalau Anda hanya mengharapkan dia cerai. Kayak ngono, Mbak. Hi, amit-amit jabang bayi, pegatan lulu apik, Mbak. Mumpung bojoku siap rabi mbek sampean. Ini mbak-mbak rotok ngene rupanya ya. Hati-hati, Bu. Maka dengan itu akhirnya orangnya wafat. Dilaporkan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ahadun minna asabahul hajar hatta kasara ra'suh. Ya Rasul, salah satu dari kami kejatuhan batu sampai kepalanya pecah, keluar darah, dia tidur mandi besar, kami bilang tidak ada keringanan untuk tayamum, wajib mandi. Faghtasal, akhirnya dia mandi, famat, kemudian dia mati. Apa kata Rasulullah? Ama sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalau kalian tidak ngerti tidak mau tanya? Maksudnya Rasul, kalau tidak ngerti jangan memberi jawaban, nanti merusak orang lain. Rasulullah marah, Rasulullah murka. Qataluhu, kalian telah membunuhnya. Qatalakumullah, semoga kalian dibinasakan oleh Allah. Ini hati-hati, ngaku pakar sesuatu, ngaku ngerti sesuatu, ngomong, nulis, nyatet, caption segala macam, akhirnya omongannya mencelakai orang lain. Itu yang keberapa? Keenam. Yang ketujuh, ini ibu-ibu banget, tulis, ini paling bagus ini, tulis. Yang ketujuh, ucapan yang mengandung caci maki, termasuk tulisan yang mengandung apa? Caci maki, termasuk maaf, ngeritik presiden, kritik kebijakannya cukup, nggak usah ngeritik anu ya kok gak lemu-lemu, atau ngeritik apanya lagi, penampilannya gini. Anda kok jauh sampai istrinya segala. Iki pembahasannya jaga lisan loh, Bu. Astagfirullah. Nah, sudah. Kalaupun Anda ngeritik presiden, cukup kritik apanya? Kebijakan. Tapi fisiknya jangan. Ibu-ibu pernah dengar cerita semangka rusak enggak? Kabeh belum. Anda ini ngaji apa biasa nih? Gini. Ada seorang suami beli semangka. Setelah dia beli semangka, semangka itu diberikan kepada istrinya. Sama istrinya dibelah. Ternyata semangka itu sudah layu, itu pun tidak merah. Istrinya marah. What? Kan gitu kalau marah. Ya apa? Anda kalau marah apa? Diem. Bagus. Bersyukur kalau marah Allah jadikan diem. Bersyukur. Lek marah. Saya kalau marah tidak pernah teriak-teriak. Tak blokir nomornya istri saya, kata cak ngomong, selesai. Selesai urusan. Percuma ngamuk, tuas gari lorati. Wong wedok iku diamuk gak tambah seneng, tambah lorot hati. Diemin, blokir nomor HP-nya, gak usah diajak ngomong, turun di kamare.
Mana Yuning belum sembuh? Takziah ketemu, ngaji ndak? Bagus Yuning, lanjutkan. Masya Allah. Iya, karena takziah itu pahalanya besar ya. Ngaji lebih besar. Sudah, maka begini. Saya mau ngomong apa tadi? Saya mau cerita. Semangka ya. Dipecah sama istrinya, Pak. Ternyata semangkanya layu dan berwarna putih. Bahasanya alum pucet gitu loh. Sudah, maka istrinya marah. Ndak pinter milih semangka. Ini lihat, uangnya keluar, belinya mahal, semangkanya jelek. Terus suaminya bilang apa? Kamu tidaklah mencela itu apa? Menghina dari semangka yang rusak ini, kecuali salah satu di antara tiga. Nomor satu, kamu mencela saya, suamimu. Padahal saya tidak mungkin niat beli semangka yang jelek, mesti saya milih yang terbaik. Berarti kamu tidak mencela saya, karena saya pasti cari yang terbaik. Nomor dua, kamu mencela penjualnya. Padahal penjual pun sama, tidak mungkin dia menjual kecuali semangka yang terbaik. Berarti kamu tidak mencela penjual dong. Mencela siapa? Pencipta semangka ini. Siapa penciptanya? Sama kalau Anda ngenyek orang gara-gara fisiknya. Masya Allah hidungnya mancung ya ke belakang. Masya Allah ukiran hidungnya bagus loh ya, seperti jambu air. Lagi niating muji apa ngenyek? Itu loh mbak yang satu, seger kalau dilihat walaupun gemuk. Loh, ini karepe apa ini? Ini jelas ngenyek muji. Ini ndai seger mbak yo. Iya, masih ketok lemu loh ya. Nah, maka ucapan mengandung cacian ini, kalau yang Anda caci fisik, Anda mencaci siapa? Allah. Karena orang tidak mungkin kepingin tercipta kecuali dengan bentuk yang terbaik. Orang tua tidak mungkin kepingin punya anak kecuali anak yang paling baik. Sementara yang menentukan anaknya bagaimana siapa? Allah. Berarti kalau Anda mencela anaknya orang lain, ya Allah, ini loh sekolah kok kadus gini ya, siapa sih mae gitu? Jangan. Sudah, maka ibu-ibu tulis suratnya Al-Hujurat ayat berapa? 11. Berarti yang ketujuh apa? Ucapan yang mengandung caci maki. Ayatnya apa? Al-Hujurat ayat 11. Ini insya Allah ayatnya sudah tahu semua. Begini ayatnya. Sampai jam berapa sih ini? Bu Tia? Biasa jam berapa? Setengah 10. 9 lah kan sudah mulai. Sebelah sana setengah 10, sebelah sini 9. Jadwalnya sampai 5 menit lagi. Sabar, ini banyak yang pergi karena anaknya istirahat ya. Begini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencela kaum yang lain. Boleh jadi yang kalian cela lebih baik dibanding yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan jangan sampai perempuan yang satu mencaci perempuan yang lain. Boleh jadi yang dicaci lebih baik dibanding yang mencaci atau menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan memberikan julukan-julukan yang jelek. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang tidak tobat makalah dia orang yang zalim. Sekarang yang ke-8, laknat. Yang ke-8 apa? Laknat. Dan kalau di masyarakat Indonesia jarang dengar. Tapi kalau orang Arab itu metu tuh Allah yal'anabuk katanya. Semoga Allah melaknat bapakmu. Kalimat mal'un. Pernah dengar gak kata-kata itu? Terlaknat kamu. Wah, itu kalimat-kalimat yang harus dihindari. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan, lastu bu'ithu la'anan. Aku ini dikirim oleh Allah bukan untuk tukang laknat, bukan untuk melaknat orang. Walakin bu'ithu rahmatan. Tapi aku diutus untuk memberi rahmat. Termasuk laknat ini apa? Kalau bahasa kita saiki, Bu, maaf loh ya, mesuh itu loh. Ngerti mesuh? Itu kata-kata kotor yang dalam konotasi
Dalam ucapan Imam Ghazali ini itulah laknat. Misui wong. Yang di podcast-podcast itu apa itu? Tidak paham saya. Nah, kata-kata yang mengandung laknat. Yang kesembilan, ungkapan syair yang membangkitkan nafsu seseorang. Lagu. Coba, lagu apa? Timbang ngingu kambinge mending tuku. Paham lagu itu? Lagu tahun berapa itu? Beberapa tahun yang lalu kan? Atau gini, lagu Cinta Satu wes, saya mau tanya, Cinta Satu Malam itu lagu apa? Lagu apa? Nah, itu termasuk kotorannya lisan. Berarti kalau mengucapkan tidak boleh, dengar boleh. Dengar boleh. Loh, Ustaz kok tahu lagunya? Ayo, Anda kok tahu? Terus Anda dengerin aja, nggak dinasehati, nggak didoakan. Ada sesuatu, Bu, yang kita berusaha menghindari, tapi Melayu nandiai mesti kena. Masuk pasar lagunya itu, naik bis lagunya itu, ngisi HP di counter lagunya itu. Maka mau ndak mau jadi apa? Padahal itu salah satu yang mengotori lisan, mengotori telinga, termasuk penulis lagunya. Coba datang ke undangan, lagunya ya wes lagu-lagu ndak kena. 10. Guyon, tapi guyonannya itu menghina. Kalau tadi hanya menghina, sekarang apa? Bercanda, tapi candaannya apa? Nyakitin. Contohnya apa? Anaknya bakul tahu. Niatnya apa? Bercanda, tapi nyakitin nggak? Nyakitin. Itulah sampai kenapa Ikrimah, tahu Ikrimah, putranya Abu Jahal, itu ketika Ikrimah masuk Islam, Nabi Muhammad bilang apa? Mulai hari ini jangan seorang pun menceritakan tentang keburukannya Abu Jahal. Kenapa? Karena mengungkit keburukan ayahnya akan menyakiti hati anaknya. Anaknya tukang kebun, anaknya tukang becak. Nggak, itu waktu kita kecil sering kan sudah minta maaf sama orangnya. Sudah minta maaf. Anda tahu, Bu, tak kasih satu cerita lagi. Aduh, 5 menit lebih. Enggak apa-apa, saya yang enggak boleh, Anda enggak apa-apa. Saya jadwal saya padat. Sombong? Bukan, pamer. Dan enggak juga mau pulang. Imam Muhammad Ibnu Sirin, tahu, ulama di zaman tabi'in, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, kaya raya. Di akhir usia melarat, tidak punya apa-apa. Sampai ketika mau makan, jual kayu atap rumahnya, dipotongin, dibawa ke pasar, bakal kayu bakar, duitnya dapat buat beli makan tiap hari sampai habis. Muridnya tanya, panjenengan dulu kan orang kaya, kenapa kok tiba-tiba jatuh miskin? Hati-hati loh, Bu, ini banyak kejadian. Termasuk saya juga punya cerita. Orang yang kami kenal sukses, pinter, kaya, ngilokno tukang parkir, Bu, ndak lama setelah itu hancur. Serius ini, saya lihat sendiri. Ya Allah. Maka hati-hati. Dibilang apa? Pantas jadi tukang parkir, bodoh kamu. Ya Allah, itu langsung betul. Ya belum tentu karena itu, tapi ada kemungkinan bisa jadi karena itu. Maka Imam Muhammad bin Sirin ditanya sama muridnya, kok bisa bangkrut? Dulu kaya raya, kami dikasih makan sehari 3 kali, kok sekarang kamu mau beli makan aja jual kayu? Dibilang apa? Kana yamurru bi rajulun aflas fi tijaratihi fanadaituhu wa asruhu lahu ya muflis. Dulu ada laki-laki lewat di depan saya, dan laki-laki itu perdagangannya bangkrut, tak guyoni, tak jeriti, wong bangkrut, sekarang Allah membalasku dengan kebangkrutan. Loh, bahaya apa enggak?
termasuk nulis. Ada temennya tokonya ndak laku, ditulis dengan kata-kata yang pedes tapi nyindir. Mbok kira dodolan ki gampang ye jal, bahasa-bahasa puaripol li. Jal perasaanmu piye? Ya apa? Terus wis kadung goreng weci sakmono kean rapayu piye jal? Ayo. Pernah nulis seperti itu? Yang semisal lah yo gak mesti weci yo liyane yo. Mbak kira dadelan gamis ki gampang ya jal. Ya apa? Ayo. Dikira saya enggak tahu mata-mata saya banyak. Hati-hati. Ada yang rekreasi kemana foto ning ngene barang yo ada. Loh Ustadz kok tahu? Mata-matanya banyak. Ada yang kacamatanya sebesar wajah. Jadi bukan nutupin mata, nutupin sewenang. Sering ya. Nah sudah menghina. Tapi niatannya apa? Guyon. Hati-hati. Sekarang yang keberapa? 11. Mengejek orang lain karena profesi. Kalau yang pertama tadi mengejek mungkin karena nasabnya, karena nasibnya, karena mungkin fisiknya. Kalau sekarang karena apa? Profesi. Mbak duwe bojo kok kerjone manol. Ngerti manol? Ya lebih bagus tapi tanggung jawab, ndak pernah selingkuh, ndak pernah marah, jadi suami yang tanggung jawab daripada suaminya parlente pakai jas tapi di sana riba, di sini clubbing, di sana narkoba, di sini sengkuni. Ayo milih mana? Nah, ya ndak milih dua-duanya kalau bisa. Cuma kan daripada sakit hati walaupun suami kaya raya, mendingan suami sederhana tapi nyenengno. Maka jangan menghina profesi orang lain. Kenapa Bu? Disebutkan di dalam hadis, tidaklah seseorang mencela orang lain karena dosa yang dia lakukan, dia tidak akan wafat sampai dosa itu kena sama dia. Termasuk profesi. Hei manol, nanti hati-hati. Kalau bukan Anda anak, kalau bukan anak cucu, kalau enggak cucu sampai berapa? 7 ke bawah. Allah itu kalau murka sampai 7, kalau seneng sampai 7. Maka itulah ikhtiarkan mulai diri kita dulu yang Allah senangi, nanti 7 ke bawah oleh Allah disenangi. Jangan sampai mendatangkan laknat dari Allah, karena laknat akan sampai 7 ke bawah. Dan itu ada hadisnya walaupun diperselisihkan oleh para ulama. Ke-12, membongkar rahasia. Dan ini sekarang lewat tulisan. Karena lewat lisan wedi. Sekarang lewat apa? Tulisan. Bongkar apa Bu? Rahasia. Bongkar rahasia itu apa? Ya bisa dibilang membongkar aib. Aib itu perlu dirahasiakan apa enggak? Perlu. Kalau orangnya menutupi, lah kok Anda bongkar, dosa apa enggak? Jangan Bu. Wis lah Bu, jangan. Rahasia orang biarkan jadi milik dia. Sampai dikatakan oleh para ulama salaf, qulubul ahrar quburul asrar. Apa? Qulubul ahrar, hatinya orang merdeka, kuburul asrar, kuburannya rahasia. Jadi kalau Anda dengar suatu rahasia, kuburan, jangan dibongkar-bongkar. Pinter, hebat, cerdas, kalau sampai lupa bagus kalau sampai lupa. Mbak biar lah tahu diceritani masalah Mbak Iko sing pas tahu ngene-ngene kalau Mbak wis lali aku. Walaupun eling, karena itu bohong untuk kebaikan daripada mengungkit keburukan orang. Jangan Bu. Aduh, yang paling susah itu kalau yang dibongkar aib tentang apa? Keluarga. Jangan. Ada Anda punya teman nikah dengan seseorang yang nikahnya sama dia dirahasiakan. Ojo kepingin ruh. Jangan. Ini penyakit. Penyakit. Kok iso rabi mbek iku?
Padahal lho Mbak, sadurunge sing njaluk iku yo akeh. Kok oleh koyok ngono? Sampeyan ruah Mbak gak dirami-rami, isin. Coba oleh nom ganteng ustad, petung dino petung bengi nanggap wayang. Sudah, kalau orang tidak bongkar, jangan dikorek. Jangan dikorek. Kenapa? Orang yang mengkorek rahasianya orang lain, Allah akan beberkan aibnya dia. Kalau Allah beberkan aibnya dia, terbuka dan malu walaupun di tengah rumahnya. Hati-hati. Yang keberapa sekarang? 13. Berjanji palsu. Cirinya siapa? Orang munafik. Termasuk janji palsu, ngaku jam 8 mulai 8:15. Ciri orang munafik. Janji berhenti jam 9, setengah 10 belum. Ciri orang baik. Ngasih bonus, iya ndak? Oleh ustadz baik. Sudah ndak. Itu ciri orang munafik. Berjanji anu ya, sampean butuh apa? Anu Mbak, jok khawatir menit tak keisak truk. Ternyata besok ndak, besoknya lagi ndak. Nah ini hati-hati, janji palsu. Padahal keutamaan orang yang senantiasa menepati janji, orang itu sama Allah akan ditepati janjinya. Hati-hati loh Bu. Janji itu bukan perkara yang ringan. Yang ke berapa? 14. Bersumpah palsu. Disebutkan dalam hadis tentang jual beli. Orang yang banyak bersumpah dalam jual beli, Allah hilangkan keberkahan hasil jual belinya. Mbak, iki barang teko endi? Oh, asli Jakarta. Padahal kulaan dek Perak. Perak, Pasar Semut. Apalagi? Kalau saya ke Jakarta itu mainnya di apa? TP terus. Ya, Bu Sanum, kemana kita kemarin beli jas yang mahal itu? Tanah Abang. Nah sudah. Yang terakhir apa Bu? Banyak bersumpah. Wabil khusus untuk melariskan barang dagangan. Pertanyaan pertama, nomor 1, 2, 3 sebutkan plus dalilnya. Tak kayak sing paling gede. Nyoh. Silakan Mbak. Nomor 1, 2, 3 apa? Betul, silakan. Masya Allah. Ambil. Serius ambil. Serius ambil. Serius, oh, Masya Allah. Anda saya lihat dari tadi semangat nulis. Ambil. Ambil. Tolong Mbak, kasihin Mbak. Ini Masya Allah, Anda paling semangat loh dari tadi. Tapi di majelis taklim yang lain belum pernah kelihatan Anda. Datang terus. Ya sudah, ini hadiah, ambil. Mau apa enggak? Enggak mau ya wis. Sebutkan 1, 2, 3 plus dalil. 1, 2, 3. Silakan, serius ini. 1, 2, 3. Silakan Ibu. Tidak manfaat. Banyak bicara akhirnya banyak berdusta. Nomor 3, omong kosong. Omong kosong itu apa? Basi. Dalilnya sip. Anda mau yang besar apa yang kecil? Besar. Ketipu berarti wenteng pol. Ini malah antep. Silakan yang besar. Ya kira rezeki. Ternyata isinya jam digital. Bisa menghitung langkah gerakan kaki. Jazakillah khair. iPhone. Coba tuker. Sudah. Pertanyaan berikutnya masih ada 3. Sebutkan mengapa Imam Muhammad Ibnu Sirin bangkrut di akhir usianya, plus cerita. Kita ambilkan yang berat. Ini berat. Kayaknya minyak wangi nih. Iya, minyak wangi. Saya ini ahli nerawang. Ayo, Imam Muhammad bin Sirin tadi yang awalnya kaya raya, ternyata terakhirnya kalau beli makan jual kayu reng di. Ayo apa ceritanya? Cerita Mbak, menghina orang lain. Ya apa ceritanya? Ada orang apa? Ini nih. Ada orang gagal. Ayo angkat tangan, jangan.
Orang yang lewat seperti apa? Jazakillah khair. Orang lewat dicandain apa? Bangkrut. Akhirnya oleh Allah dihukum dengan kebangkrutan. Berarti bahaya apa enggak, Bu? Bahaya. Padahal niatnya apa? Guyon. Jangan lewat kamera ya, viral Anda nanti. Sudah, ada 2 lagi. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan jazakillah khair dalil tentang larangan mengolok-olok orang lain. Surat apa, ayat berapa? Silakan. Ada yang ini. Ayat sudah, dua-duanya dapat. Al-Hujurat 11. Sudah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jadi hati-hati Bu ya. Kenapa pengajian jazakillah khair itu? Kenapa pengajian tentang lisan itu penting, Bu? Karena memang lisan itu sesuatu yang paling susah dijaga. Saya juga minta maaf Bu ya, omongan-omongan saya kan Anda ngerti kalau saya itu guyon kan, gak serius. Saya bilang apa itu tidak serius Bu ya, guyon ya, jangan salah paham. Cuma guyon ini